Makanya kalau di dalam Islam ada musyawarah, ya. Di situ kita diminta untuk menyelesaikan masalah. Itu sebenarnya ini salah satu jalan keluar bagi siapapun umat Islam. Jadi bukan kalau ada masalah diem. Nah, suatu ketika kalau kita mengandung anak kita diem terus menerus, ada masalah diem, akhirnya Allah menurunkan anak yang kita kandung itu ya diem. Jadi intinya kalau kita punya kiat ingin menjemput jodoh, cobalah kita berubah dulu menjadi seorang yang baik, kemudian berdoa pada Allah Ta'ala, menjalani petunjuk-petunjuk Allah yang dianjurkan dalam Quran. Ayo mulai kita ta'aruf, insya Allah itu akan kelihatan nanti. Jadi Insya memang Allah, ya. ada laki-laki baik untuk wanita baik, wanita baik untuk laki-laki baik dan sebaliknya. Artinya kalau dia sudah berusaha baik Ustadz, dalam usia taruhlah 35 atau 36 tiba-tiba nggak ada juga yang datang, itu gimana? Iya, itu salah satunya begini, bisa aja kalau seorang wanita, ini kan memang walau alam ya, ini hanya gambaran saya. Kalau seorang wanita dia dengan usia yang 36 itu kok susah jodoh, padahal ta'aruf jelas, sujudnya pada Allah jelas, berhaji itu sudah 10 kali umpamanya. Ini umpama. Kalah Haji Muhyiddin. Baik Ustaz, kita persilahkan dulu jamaah yang mau konsultasi atau bertanya kepada Ustadz masalah apapun, silakan tunjuk tangan. Iya, baik, saya persilahkan bapak-bapaknya dulu deh dari awal. Silakan Pak yang di pojok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Uu Kusnadi dari Sukabumi. Yang saya mau tanyakan sama Pak Ustadz ini, anak saya sakit. Oh, mic-nya Pak, mic-nya agak dekat, Iya. Anaknya ada di mana Pak? Ini Pak di Oh, samping iya, saya. Iya Bang. Nah ini tadi. Jadi ini anak saya sakit sudah hampir berapa tahun mah? 12 tahun. Jadi ini sakitnya kadang-kadang ada stres juga, ada ngamuk, kadang-kadang bisa ngomong sendiri Tat. Jadi Ngomong sendiri itu maksudnya nggak ada teman ngomongnya gitu ya? Iya. Oh. Jadi kadang-kadang di rumah, kadang-kadang tenang, kadang-kadang jalan-jalan. Dia tuh. Iya, Kadang-kadang kalau lagi tenang mau ditanya mau, kalau mau sholat. Tapi sekarang ini banyak ininya Tat, jalannya dengan lupa ditanya gitu, udah nggak mau sama orang. Bahkan sama orang tua sendiri juga ya susah ditanyanya. Oh gitu. Iya, ini kebenaran lagi mau ini saya bawa kemari. Lagi mau ke sini nih? Iya Tat, Oh ya, mau ketemu sama alhamdulillah. Pak Ustadz. Iya, Pak Uu namanya ya? Iya, Kusnadi. Pak Uu Kusnadi ya? Iya. Pak Uu, memang kalau saya melihat putra Bapak ini, ada kecenderungan memang sejak kecil beliau pendiam sih ya. Betul, Tat. Kalau saya melihat antara Pak Uu dengan Ibu, kecenderungan pendiam ini kayaknya dimiliki sama Ibu. Dan Ibu ini kalau punya persoalan banyak diemnya. Kalau ada persoalan tuh banyak diem, nggak banyak cerita sama Bapak, banyak disimpan sendiri. Betul. Nah, kalau menurut ilmu genetik, ini pura-puranya saya tuh kayak ngerti ilmu genetik ya Pak, saya cerita. Kalau saya melihat putra Bapak, ini pada waktu Ibu mengandung putra Bapak, namanya siapa? Irman Kusrian. Siapa namanya Pak? Irman Kusrian. Pak pakai mic Pak, nggak denger. Irman Kusrian. Oh Irman. Kusrian. Mas Irman ya. Iya. Pada waktu Ibu ini mengandung Mas Irman, kayaknya Ibu itu ada beberapa hal yang menjadikan Ibu itu banyak diam. Ada masalah diem, banyaknya diem beliau itu. Kemudian paling kalau sedih nangis sendiri, ini dalam waktu mengandung Mas Irman ini kayaknya. Suatu ketika karena memang kita manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah, disinilah kelupaan kita itu mulai kelihatan. Pada waktu melahirkan kita nggak tahu kita melahirkan anak itu tipikalnya kayak apa. Tapi mulai gede itu kelihatan. Loh kok anak saya cenderung agak pendiam.
cenderung nggak mau, sudah mulai kelihatan nih SD, SMP itu mulai nggak senang bergaul dengan teman-temannya. Nah, ini salah satunya bahwa terlalu diam pun di dalam Islam sebenarnya nggak boleh juga. Makanya kalau di dalam Islam ada musyawarah, ya. Di situ kita diminta untuk menyelesaikan masalah. Itu sebenarnya ini salah satu jalan keluar bagi siapapun umat Islam. Jadi bukan kalau ada masalah diem. Nah, suatu ketika kalau kita mengandung anak kita diem terus menerus, ada masalah diem, akhirnya Allah menurunkan anak yang kita kandung itu ya diem kayak kita. Nah, padahal ketidakmanfaatan diem kemudian tidak ada solusi itu biasanya ditongkrongin oleh makhluk Allah Ta'ala yang tidak tampak mata yaitu jin. Itu paling suka sama orang diem tapi ngalamun. Betul. Nggak suka berkomunikasi. Ini kayaknya Mas Irman dulu sudah begitu ya? Iya Pak. Iya, karena saya dulu kembarannya Mas Irman. Jadi Bapak, Ya Allah. sudahlah. Ini kekurangan Bapak sama Ibu dulu, walau alam saya nggak tahu apakah dulu Bapak juga cenderung emosional, saya nggak tahu nih. Ya Allah. Dulu nggak sekarang. Kalau sekarang saya melihat Bapak ya emosional dikit tapi nggak banyak. Kalau dulu cenderung emosi nggak sering sama Ibu? Dulu. Sering Pak. Oh sering ya sudah. Ya berarti benar gitu loh. Jadi saya juga mohon Ibu juga harus berubah. Doanya begini, karena ini genetik, karena ada sesuatu di dalam otak Mas Irman, doakan seperti ini. Ya Allah, jika anak saya yang bernama Irman bin, siapa nama Bapak ya? Kusnadi. Kusnadi, jika dia sakit seperti ini dan disebabkan awalnya dari kesalahan dan dosa saya, umpamanya disebutkan langsung, yang saya terlalu pendiam, ada masalah saya diem, ada sesuatu saya diem, saya tidak ngomong dengan suami, ini Ibu, saya tidak bicarakan dengan keluarga saya, jika itu salah di hadapanmu saya mohon ampun kepadamu. Nah itulah yang mau kita mohonkan pada Allah. Dan mohonkan itu terus menerus pada Allah, terus mohonkan. Karena ini sudah sekian puluh tahun Mas Iman seperti ini, mohonnya juga harus sabar, nggak bisa Bapak Ibu baru mohon 4 bulan maunya sembuh, ya boleh berkeinginan sembuh, tetapi ayolah tunggu dengan sabar, Allah akan menurunkan bagaimana. Yang penting Ibu dengan Bapak tahu bahwa ini kekurangan saya harus mohon ampun pada Allah. Kemudian di akhir doa tersebut, di akhir doa ini ditambahin dengan doa, ya Allah aku mohon agar Engkau jadikan anakku Irman bin Kusnadi agar menjadi seorang yang normal. Amin, dah gitu aja. Ya Allah. Ya. Jadi jangan Ibu jangan terlalu pendiam, Ibu mau diem. Jangan Bu, biasa kalau ada masalah bicara sama Bapak. Kalau Bapak galak bicara sama Dai Albar, nggak apa-apa. Apa hubungannya? Ini kan ngasih motivasi kan gitu ya. Ngasih motivasi biar Ibu jangan diem, sedih sendiri. Ibu dulu gitu, kalau sedih sendiri gitu. Nangis sendiri gitu ya. Makan sendiri Bu. Pak UU nggak dikasih jadi makan sendiri. Ya sudah, ini maksud saya baik. Ibu saya mohon doa tadi benar-benar dijalankan Bapak sama Ibu. Dan belajar untuk komunikasi terus. Semakin Ibu banyak komunikasi dengan Bapak, insya Allah Mas Irman ini semakin mulai membaik. Amin. Ya, amin ya. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga Amin. Bapak sama Ibu tidak terlalu bersedih. Amin. Amin. Ya Amin. Allah. Terima kasih. Silakan. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Kembali lagi bersama dengan kami di Bengkel Hati. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung menyaksikan acara ini, tema kita pagi ini yakni kiat menjemput jodoh. Baik, kita lanjutkan kembali sesi konsultasi atau tanya jawab bersama dengan guru kita Ustadz Dano. Baik, jamaah silakan yang ingin bertanya. Ya, baik. Mbak yang di belakang boleh yang baju orange? Ya, silakan. Jilbab orange maksudnya. Mic-nya bisa dioper ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Uci
dari Pabuaran Jatiranggon, Pondok Gede. Saya mau menanyakan Sebentar Bu, maaf saya potong. Itu daerah mana itu Bu? daerah mau arah Keranggan, Pak. Keranggan itu mana? Keranggan Oh Pondok Pondok Gede. Gede, ya. Masa Pondok Silakan. Ranggon nggak tahu Ustaz? Saya mau menanyakan ini Pak Ustadz, saya kok sakit mata udah hampir mau 2 tahun. Belum juga sembuh, tapi mata penglihatannya normal. SMS aja masih bisa kalau nggak pakai kacamata. Tapi kata Biasanya yang SMS itu abang, malah ibu yang SMS. Nanti lagunya kebalik ya. Iya. Iya. saya udah periksa dokter ke Polimata, udah mondar-mandir. Gian mondar-mandir bukan masuk. Periksa mah duduk, diperiksa matanya, nggak pakai mondar-mandir Bu. Iya. Maksudnya gitu berangkatnya Pak Ustadz gitu. Iya. Kok nggak ada penyakit mata katanya gitu. Emang kalau plus ya plus 1. Normal lah ya. Tapi saya yang pengen pakai kacamata tuh kayak apa ini kayak Dai Albar tuh kayak nyaman. Ini kalau udah terasa nggak nyaman gitu Pak Ustadz. Gitu. 2. Ibu, nanti saya minta nomor telepon ibu ya. Ibu keluhannya apa Ibu?